provokasi serangan buruh ke atas Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, ya. Saya di informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Bendera dibagiin Bung Reza, bendera Partai Buruh, Pak Iban. 24 jam kepada kedubes Malaysia. Kalau tidak serius, kami akan lakukan aksi tiap hari di kedubes ini dan masa akan makin banyak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, satu komando. Hidup buruh! Hidup buruh! Lepas lagi! Lepas lagi! Lepas lagi! Saya sebutkan Ganyang Malaysia. Kalau saya sebutkan Malaysia, Ganyang. Kalau saya sebutkan Malaysia, Ganyang. Saya sebutkan Malaysia, Ganyang, Ganyang, Ganyang. Siap? Malaysia! 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 Di podium ini kami tidak main-main. Kami punya stok banyak daripada Patih Gajah Mada untuk merebut kembali Malaysia menjadi NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Malaysia! 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 Kawan-kawan semua, tentu ini menjadi pertanda bahwasanya kita atas nama buruh Indonesia dan juga rakyat Indonesia meradang dan kalah atas kejadian tersebut. Hari ini kehadiran kita adalah pertanda bahwasanya kita atas nama buruh Indonesia akan bersungguh-sungguh terus menyuarakan sampai ada keadilan yang dirasakan oleh korban, keluarga korban, dan juga kita atas nama buruh dan rakyat Indonesia. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Selanjutnya kita akan berikan kesempatan orasi yang akan disampaikan oleh Bung Satria yang akan menyampaikan tentang sikap jelas dan tegas atas. Ketika para buruh Indonesia menyuarakan hak mereka di depan Kedutaan Besar Malaysia, muncul komentar yang menggelitik sekaligus mengecewakan. Seorang kakek-kakek dari Malaysia mengaitkan aksi buruh ini dengan PKI. Sebuah tuduhan ngawur, tidak berdasar, dan sama sekali tidak relevan. Apakah kakek ini sadar apa yang sedang dia ucapkan? PKI sudah lama musnah di Indonesia dan menghubungkan perjuangan buruh dengan komunisme adalah bukti ketidaktahuan yang luar biasa. Fakta sejarah sudah jelas, Indonesia sejak lama menolak ideologi komunis. Setiap aktivitas yang berbau komunisme dilarang keras. Lalu mengapa aksi buruh ini tiba-tiba dikaitkan dengan PKI? Apa karena masih ada orang yang malas membaca sejarah? Video provokasi serangan buruh ke atas Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, ya. Saya dimaklumkan oleh rakan TikTok saya, ramai yang membaling telur ke bangunan kedutaan adalah terikut-ikut terpengaruh dengan PKI, Parti Komunis Indonesia, ya. Kerana itu mereka lilit kain merah di kepala. Merah itulah warna komunis, tuan-tuan, ya. PKI dulu semua gunakan warna komunis merah, dan mereka juga yang menggunakan slogan Ganyang Malaysia semasa zaman Bapak Soekarno jadi presiden hampir 50 tahun dahulu. PKI lah di belakang agenda Ganyang Malaysia, dan nampaknya pengaruh PKI masih menebal di Indonesia, dan kita sangat yakin. Saya percaya dengan komen-komen yang dibuat oleh rakan TikTok dari Indonesia bahawa pendemo itu adalah mereka-mereka yang terpengaruh, ya. Saki baki Soekarno musibat, kata Bapak Faristan, ya. Mereka adalah terpengaruh dengan agenda PKI, ya. Kerana itu nampak merah di kepalanya,
Dan kita di Malaysia kita cool, kita tidak respon dengan membaling telur ke kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Kita tidak melakukannya. Kita tidak, ya. Kita cool. Dalam hari itu, tuan-tuan, kita lihat dan kita ucapkan tahniah dan penghargaan kepada Polri, ya, kerana telah berjaya menangkap bos. Itu dia, bos tekong yang menyeludup warga negara Indonesia keluar dari Malaysia secara ilegal. Ya. Dan tekong itu telah ditangkap, saya dengar ditangkap di Dumai, ya. Dan hanya soalannya, bagaimana dengan ejen-ejen tekong ilegal ini yang berada di Tanjung Ru, Banting, Selangor, ya? Ada tak pihak polis Malaysia mengambil langkah-langkah menangkap ejen-ejen yang ada di Banting, Tanjung Ru, ya? Ini juga penting. Yang diperjuangkan buruh ini adalah tentang nyawa 2 orang PMI yang ditembak oleh aparat maritim Malaysia. Kenapa kakek tua ini malah mempertanyakan? Ini tentang kemanusiaan, tentang hak asasi manusia. Seharusnya si kakek prihatin dengan kejadian ini, malah si kakek terkesan mendukung atas penembakan 5 PMI Indonesia. Yang menembak polisi di Raja Malaysia, 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Terima kasih kepada kawan-kawan media cetak, media online dan media elektronik. Pada hari ini Partai Buruh dan FSPMI kembali turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia. Kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia sekaligus pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan illegal migrant workers, pembunuhan. Dan catatan informasi yang kami terima, 2 orang. Kok diam-diam saja ada pembunuhan? Untuk kakek-kakek yang suka sembarang bicara, belajarlah sebelum berkomentar. Jangan menebar kebohongan, jangan asal cuap yang justru menambah ketidaksukaan warga Indonesia atas Malaysia. Sadarlah kamu sudah terlihat tua. Hormati perjuangan buruh, hormati kebenaran,